Kejadian tawuran pada Kamis 25 April hingga menyebabkan nyawa ZG yang berusia 18 tahun Arek Wonokusumo Ampel meninggal dunia masih diselidiki polisi. Di tengah polisi melakukan penyelidikan beredar video-video kondisi terakhir korban setelah dikeroyok. Di dalam video tersebut terekam korban dikelilingi teman-temannya. Siapa pastinya yang menganiaya korban pun belum diketahui. Untuk informasi lebih lengkapnya terkait peristiwa ini akan dilaporkan rekan Tony Hermawan, wartawan Tribun Jatim untuk Anda pemirsa. Rekan Tony Hermawan, silakan laporan selengkapnya. Memilukan di kota Surabaya, tepatnya di daerah Wonokusumo, Surabaya Utara. Wilayah tersebut berdekatan dengan tempat yang cukup terkenal yaitu kawasan religi Ampel. Eh, di kejadian itu ada satu orang yang tewas setelah dianiaya atau dikeroyok yang mana inisialnya adalah ZG. Usianya masih 17 tahun, warga Wonokusumo 5, Surabaya. Informasinya, kejadian itu berlangsung pada Kamis dini hari. Eh, Tidak tahu pasti bagaimana kronologinya. Eh, yang pasti pada saat itu korban setelah dikeroyok oleh massa ditolong oleh pengendara sepeda motor. Saat itu korban masih dalam keadaan hidup. Kemudian korban diantarkan ke Rumah Sakit Husada Pratama Karangtembok Surabaya. Di sanalah kemudian korban dirawat dan lukanya cukup cukup banyak sekali, terutama sayatannya ada di bagian wajah yaitu bagian pipi, terus kemudian ada di luka sabetan seperti celurit itu eh, dari punggung hingga mengenai paru-paru. Saat itu ada sebuah keanehan. Orang tua korban menerima informasi anaknya telah terluka pada pukul sekitar pukul setengah satu dini hari, yang mana kabar tersebut mengatakan bahwasanya anaknya menjadi korban pembegalan eh, atau kecelakaan. Kemudian orang tua tersebut, si Khotijah yaitu ibunya, berangkat menuju rumah sakit dan mengecek. Nah, di situ dia tidak melihat bahwasanya ada luka goresan seperti terjatuh atau pembegalan karena jatuh dari motor. Yang ada malah luka-luka sabetan celurit dan luka-luka lebam di bagian wajah. Terungkaplah bahwasanya korban ini ZG menjadi korban pengeroyokan dari masa tawuran. Itu pun polisi baru mengetahui sekitar pukul 3. Jadi ada selisih waktu antara kurang lebih 2 jam. Padahal menurut saksi mata yang merupakan penjaga kiras di sekitar lokasi, itu masanya sangat banyak. Terbagi dua kelompok. Di satu kelompok itu ada kurang lebih 100 orang membawa membawa celurit maupun besi-besi. Kemudian kelompok lainnya ada sekitar 50 orang. Korban masuk dari salah satu kelompok tersebut. Nah, ini keluarga sudah berusaha mencari informasi. Kebetulan memang korban ini memiliki kakak, namun sayangnya informasi dari teman-teman korban terkesan menutupi. Saya sudah berusaha mencari atau mewawancarai ibu korban. Di situ dia mengaku tidak menyangka karena memang korban ini menurutnya adalah anak yang pendiam dan nurut, meskipun tidak tidak menjadi pelajar di sekolah formal. Korban ini tidak sering keluyuran, malahan ketika ada di waktu memiliki waktu senggang, korban ini sering kerja serabutan, entah itu ikut tetangganya atau menjaga warung kopi di sekitaran rumah. Jadi dia tidak menyangka kalau korban ini masuk dalam gangster. Nah, eh, yang menguatkan bahwasanya korban ini menjadi anggota gangster karena saksi mata, yaitu seorang penjaga warkop di sekitaran lokasi itu mengatakan bahwasanya korban ini memang ikut dalam kerumunan massa itu. Kemudian setelah terluka sempat dibopong oleh teman-temannya untuk eh,
minggir ke pinggir jalan, namun setelah itu teman-temannya pergi begitu saja. Yang membuat aneh, korban saat itu membawa motor, namun eh, setelah terluka dan dirawat di rumah sakit, sepeda motor korban ini sempat hilang, kemudian juga handphonenya, lalu kemudian 2 hari atau tepatnya kemarin Jumat, sepeda motor korban ini ditemukan di wilayah Jati Serono. Sepeda motor korban ini tidak disembunyikan di sebuah tempat atau rumah, namun ditemukan polisi di pinggir jalan dekat dengan pinggir sungai. Nah, ini yang membuat polisi curiga eh, siapa pelaku ataukah teman-teman pelaku ini ikut terlibat dalam masalah ini karena teman-teman korban ketika diminta informasi pun eh, cukup menutup-nutupi sama seperti yang dirasakan oleh kakak korban dan ada beberapa orang yaitu tetangga korban eh, setelah kejadian atau setelah korban ini tewas sampai sekarang tidak berada di rumah. Sampai saat ini saya belum mendapat informasi apakah polisi sudah mendapatkan atau sudah meringkus pelaku yang mengeroyok ZG selaku korban. Namun polisi memastikan pihaknya tetap berupaya untuk mengusut tuntas kasus ini. Begitu, rekan Justina. Terima kasih rekan Tony Hermawan, wartawan Tribun Jatim atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.